Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dengan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya, izinkanlah saya, Nafis Azhara Azharan, selaku moderator, memandu kegiatan presentasi pada hari ini. Kami ingin mempresentasikan PKM RSH kami dengan judul Pengaruh Modernisasi terhadap lunturnya nilai-nilai kebudayaan tradisional masyarakat daerah Yogyakarta pada tata krama dan penggunaan bahasa Jawa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota. Yang pertama, Aulia Nur Azizah, yang kedua Berlian Setiawibowo, yang ketiga Devi Ihsafarah, dan yang terakhir saya sendiri Nafisa Zahra Azharan. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Next. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama ada pendahuluan. Next. 1.1 adalah latar belakang. Perubahan zaman membawa dampak bagi seluruh negara. Dengan adanya perubahan zaman, pola pikir manusia pun ikut berubah. Dilihat dari tata keramanya, sopan santun dan tutur bahasanya yang baik, tetapi kini moral dan perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatinkan. Pengaruh modernisasi yang kuat di tengah masyarakat mengakibatkan terjadinya pergeseran dalam memaknai nilai-nilai luhur yang ada di Yogyakarta. Nilai-nilai luhur dan tradisi masyarakat Yogyakarta semakin ditinggalkan, karena terjadi akulturasi budaya dan hanya beberapa yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat di daerah tertentu. Bahasa Jawa merupakan bahasa yang besar. Dengan bertambahnya waktu, penggunaannya semakin berkurang. Saat ini, para kaum muda di Pulau Jawa, khususnya yang masih di usia sekolah, sebagian besar tidak menguasai bahasa Jawa. Di era modernisasi, eksistensi penerapan tata krama dan bahasa saat ini dirasakan semakin memudar. Tidak hanya dalam pergaulan sehari-hari, namun juga merambah ke instansi pendidikan. Penanaman nilai etika, moral, dan akhlak tidak hanya ditanamkan di lingkungan keluarga saja, namun diperlukan kerjasama dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Next. Next. Nafisa di next. Kemudian 1.3 ada tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui tentang modernisasi, nilai-nilai budaya, dan kebudayaan tradisional. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab perubahan nilai-nilai luhur bagi generasi muda. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya pengaruh modernisasi terhadap nilai-nilai luhur. Next. (1.4) Keluaran yang diharapkan. Yang pertama, dapat mengetahui apa saja pengaruh modernisasi terhadap masyarakat di Yogyakarta. Yang kedua, dapat memecahkan masalah serta mencari solusinya. Dan yang ketiga, menyadarkan betapa pentingnya tata krama dan dapat dimuat di jurnal ilmiah agar dapat memotivasi para pembacanya. Next. Lanjut.
1.5 ada manfaat, yaitu yang pertama mengetahui apa saja pengaruh buruk yang kita harus menghindarinya. Yang kedua itu dapat menyadarkan orang-orang betapa pentingnya pengaruh tersebut. Dan yang terakhir dapat menyadarkan para pembaca nantinya bahwa pengaruh modernisasi ini dapat berdampak negatif maupun positif di kalangan masyarakat Yogyakarta. Next. Terima kasih kepada Aziza. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aziza. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus. Kata modernus juga berasal dari kata modo yaitu cara, serta ermus yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini. Sehingga modernisasi berarti proses perubahan dari yang belum maju menuju ke arah yang lebih maju. Yang selanjutnya pengertian menurut ahli. Yang pertama menurut Surjono Sukanto. Modernisasi merupakan proses perubahan yang mulanya dari cara tradisional berubah ke cara yang lebih maju. Proses perubahan tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menurut Okbun dan Nimkov, modernisasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk dapat mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan dirinya ke masa depan yang lebih nyata serta bukan pada angan-angan semu saja. Selanjutnya, menurut Abdul Syam, modernisasi merupakan suatu proses transformasi perubahan yang lebih maju maupun meningkat dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa modernisasi merupakan proses perubahan dalam kehidupan masyarakat dan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih maju atau meningkat. Selanjutnya, gejala modernisasi. Yang pertama pada bidang budaya. Gejala modernisasi yang terjadi pada bidang budaya dapat ditandai melalui budaya tradisional yang tergeser oleh masuknya pengaruh dari budaya luar. Gejala pada bidang budaya juga dapat dilihat mulai terjadinya akulturasi atau antar dua budaya berbeda. Yang kedua yaitu bidang politik. Gejala modernisasi pada bidang politik ini yang paling mudah dilihat atau disadari oleh masyarakat, karena sistem demokrasi biasanya didukung melalui pemilihan umum secara langsung serta rahasia yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya, bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, gejala modernisasi dapat dilihat dari semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada barang maupun jasa, sehingga sektor industri kemudian dibangun dalam skala besar untuk memproduksi barang permintaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu bidang sosial. Terbentuknya banyak kelompok baru dalam masyarakat merupakan gejala terjadinya modernisasi pada bidang sosial. Kelompok baru dalam masyarakat yang dimaksud seperti kelompok buruh, kaum-kaum intelektual, kelompok manajer, hingga kelompok ekonomi yang didasarkan pada kelasnya, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebudayaan. Pengertian yaitu budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Kata budaya adalah bentuk jamak dari kata budi yang berarti hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan kultur. Kata kultur sendiri berasal dari kata Latin colere yang berarti pemeliharaan, mengelola, dan penggarapan tanah menjadi tanah pertanian. Menurut Mulyadi tahun 1999 halaman 20. Pengertian budaya menurut ahli yang pertama yaitu Kingsley David. Menurut Kingsley David, budaya yaitu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya, tata nilai budaya Yogyakarta. Yang pertama, tata nilai religio-spiritual. Yang kedua, tata nilai moral. Yang ketiga, tata nilai kemasyarakatan. Yang keempat, tata nilai adat dan tradisi. Yang kelima, tata nilai pendidikan dan pengetahuan. Yang keenam, tata nilai teknologi. Yang ketujuh, tata nilai penataan dan ruang dan arsitektur. Yang kedelapan, tata nilai mata pencaharian. Yang kesembilan, tata nilai kesenian. Yang kesepuluh, tata nilai bahasa.
Yang ke-11, tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Yang selanjutnya, tata nilai kepemimpinan dalam pemerintahan. Tata nilai yang selanjutnya, tata nilai kejuangan dan kebangsaan. Yang terakhir yaitu tata nilai semangat dan keyogyakartaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Devi. Kepada Devi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan kebudayaan tradisional. Pengertian kebudayaan tradisional adalah budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya tradisional juga bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Budaya suatu wilayah atau kelompok masyarakat ini pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor geografis, agama, politik, ekonomi, dan lainnya. Budaya tradisional di Indonesia sendiri terbentuk dari nilai-nilai agama, kebiasaan, warisan nenek moyang, atau adat istiadat. Next. Kemudian contoh budaya daerah. Yang pertama ada bahasa daerah. Bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan bangsa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi bagi masyarakat pendukungnya. Selain sebagai alat komunikasi intraetnik, bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa komunikasi yang digunakan secara khusus di lingkungan etnis Jawa. Kemudian yang kedua ada tata krama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata diartikan sebagai hormat dan tertib. Menurut adat yang baik dan beradab tentang tingkah lakunya, tutur katanya, cara berpakaian, dan sebagainya. Baik berbudi bahasa serta kelakuan yang ditimbulkannya. Sedangkan krama ialah sikap baik dalam berbudi bahasa maupun berperilaku. Sehingga bila digabungkan, tata krama memiliki makna budi pekerti yang baik, beradab, dan bersusila. Dengan demikian, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun, atau tata sopan santun. Next. Kemudian pada bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data observasi partisipan. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu SMK Negeri 1 Yogyakarta, tepatnya yaitu pelajar di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Objek penelitian ini yaitu terkait dengan nilai-nilai budaya yang mencangkup pada tata krama serta penggunaan bahasa Jawa. Kemudian subjek penelitian itu nilai-nilai yang mencangkup pada tata krama serta penggunaan bahasa Jawa. Next. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang dilakukan itu bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atas perubahan variabel terikat. Dari judul kami yang merupakan variabel bebas yaitu modernisasi, sedangkan variabel terikat yaitu nilai-nilai budaya. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya sendiri yaitu SMK Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian waktu penelitian 4 bulan yaitu bulan Desember sampai bulan Maret 2021. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Devi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Berlian.
Kepada Berlian, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nafisa atas waktunya. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, bahan habis pakai. Seperti kertas, ballpoint, tinta, ataupun buku. Yang kedua, dokumentasi, yaitu kamera, handphone, laptop, Google Form. Dan yang ketiga, perjalanan, yaitu kendaraan atau konsumsi. Next. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Next. Instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat mengumpulkan data yaitu yang pertama observasi. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi dari permasalahan yang akan diselidiki untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tata krama dan penggunaan bahasa Jawa pada siswa di Kota Yogyakarta. Kedua, wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai lunturnya tata krama dan penggunaan bahasa Jawa secara mendalam. Melalui wawancara, kita dapat membuktikan informasi yang telah didapat sebelumnya. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut berupa surat, arsip foto, notulen, jurnal, dan lain-lain. Next. Bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Petik 1, anggaran biaya. Penggunaan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penelitian ini sebesar 5 juta. Tabel 1, ringkasan anggaran biaya kegiatan. Yang pertama, jenis pengeluaran bahan habis pakai, seperti kertas, pulpen, tinta, dan buku. Sekitar 2 juta rupiah. Yang kedua, dokumentasi seperti surat, arsip foto, notulen, jurnal yang dibutuhkan untuk kegiatan dokumentasi sekitar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir ketiga, perjalanan yaitu kendaraan dan konsumsi sekitar 1 juta. Totalnya 5 juta rupiah. Next. 4.2 jadwal kegiatan. Tabel 2 jadwal kegiatan bulan pertama minggu penyusunan instrumen dan bulan pertama minggu keempat yaitu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan juga dilakukan pada bulan kedua, minggu pertama, sampai minggu ketiga. Untuk pengumpulan data dilakukan pada bulan kedua, minggu keempat, dan bulan ketiga, minggu pertama dan kedua. Untuk analisis data dilakukan pada bulan ketiga, minggu keempat, dan minggu ketiga, dan bulan keempat, minggu pertama. Untuk pembuatan laporan dilakukan bulan keempat, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Sekian presentasi ini tadi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Berlian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.